Astagfirullahaladzim, udah lama tuh udah baca-baca gitu kan, udah zikir segala macem. Pas gue tengok, gue kaget kan bang. Astagfirullahaladzim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Babang Adnan di channel Kacida Adnan, channel yang ngerumpi ngobrolin misteri para pendaki. Oke, di konten kali ini gua bakal dengerin cerita lagi dari salah satu narasumber, namanya Ridwan. Ya. Jadi dia itu punya pengalaman mistis itu saat pertama kali naik gunung ya. Ya. Jadi cerita apa aja sih yang bakal dia bagikan di channel ini. Jadi jangan berlama-lama, kita simak aja. Tonton videonya sampai selesai. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Setelah itu klik notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video dari kita. Dan juga biar channel ini terus berkarya dan berkembang. Jika kalian suka, silahkan bagikan video ini. Jadi nggak usah berlama-lama ya, kita langsung dengerin aja cerita dari Bang Ridwan ini. Silahkan Bang Ridwan. Oke, kenalkan nama saya Ridwan, panggil aja Iwan. Ngabang gue, abang paling pokoknya gokil lah. Nah, paling-paling ya. paling Bukan maling tapi. Bukan. Oke, di sini gue mau berbagi cerita, ya sedikit lah, kisah mistis kali ya. Ya. Wah, mistis serem banget ya. Itu kan biar lebih menarik gitu loh, bro. Ya lebih seru. Iya. Jadi lebih real, lebih nyata kalau Iya. langsung dari narasumbernya Iya langsung. benar. Ya, iya inget banget sih gue waktu itu pertama kali gue ngerasain gitu kan, naik gunung, udah ngerasain kayak gitu kan. Kalau diinget-inget ya ngeri juga gitu kan. Baru pertama kali gue ngerasain kayak gitu, serem banget lah kalau diinget-inget. Iya. Cuma ya kita ambil ininya aja gitu Iya, kan. benar. Ambil hikmahnya Ambil ya. hikmahnya dari perjalanan itu gitu kan. Ya awal mulanya gue diajak sama temen sekolah waktu itu, pengen ngerasain gitu kan. Iya. Pengen ngerasain Penasaran. kayak gimana gitu kan. Cuma denger dari orang gitu kan, dari mulut ke mulut gitu kan. Cuma dari situ kan gue pengen nyobain nih gimana sih naik gunung kayak gimana gitu kan. Nah dari situ kan udah deh gue coba gitu kan. Ya, kebetulan tuh temen gue ngajakin gitu kan. Udah planning gitu kan, udah lama, udah jauh-jauh hari gitu kan, dari jauh-jauh hari. Udah gitu dia bilang kan sama gue, naik yuk mana ke Gede katanya. Ya udah kapan? Ntar katanya bulan depan waktu itu tuh. Udah ayo langsung. Udah gitu tuh udah di ini udah mau ke hari hanya gitu kan. Sebelum hari H udah ngurusin dulu semaksi gitu kan, udah daftar dulu gitu kan, daftar dulu ininya, data diri kita udah disiapin gitu kan sama temen. Udah gitu pas mau keberangkatan gitu kan, kebetulan saya sama teman saya bang berangkat dari rumah kan, dari rumah saya gitu kan. Oh, jadi ngumpul dulu di rumah ya, nginep, malah sampai nginep di rumah gitu kan. Berangkat dari rumah jam 6 pagi gitu kan, nyampe ke sono jam 7. Nah di perjalanan mau ke sono berhentilah gitu kan sama temen. Udah gitu kan nanya kan ada apa gitu kan. Gue kan yang nanya sama temen, dia ambil kayak bercanda gitu ya, ketinggalan katanya. Apaan kata gue gitu kan, nesting katanya, nggak kebawa. Buset kata gue teh, anjir nesting gitu ya. Iya, itu kan barang penting banget Nah ya. itu kan, kata gue, kan lu udah masukin kan malam. Iya katanya, gue ketiduran sih malam katanya, nggak dicek lagi sama gue gitu kan. Bilangnya lu mah kampret, kesel aja kan. Udah ngerasa kesel gitu kan. Anjir dari mana, sedangkan itu kan kalau kita nggak ada tempat buat masak mau pakai apa bang? Iya, Lu bayangin aja gitu kan. Kata teman gue yang lain gitu kan, udah deh lanjut aja katanya, kesiangan nih katanya. Ya udah terus jalan lah. Gue di jalan gitu kan, itu agak kecewa. Wah kok bisa gitu kan, barang sekecil ini berharga gitu kan maksudnya. Kelihatannya sepele, Iya, tapi sebenarnya itu kok bisa? penting banget Nah, itu itu. buat pendaki. Iya, kok bisa ya gitu. Waduh, emang gue juga maksudnya nggak ngecek lagi gitu kan, kesalahan gue juga gitu kan, nggak ngingetin temen. Kirain gue kan udah packingan, udah logistik peralatan udah komplit lah gitu kan. Dia bilang kan udah ready gitu kan. Nah, udah gue cabut langsung gitu. Nah dari situ gue nggak permasalahin gitu kan, nggak ditanyain sama gue. Begitu gue langsung jalan sama teman. Udah sampainya di sono jam 7 ya, nyampe di sono jam 7. Nah gue kan masih di luar tuh nunggu. Teman yang satu udah masuk ngurusin si Maksi tuh. Nah, gue sambil nungguin di parkiran, gue tunggu dulu di sini aja ya kata gue itu gitu kan. Gue
gue sambil ngopi, ya udah gue ngurusin dulu ya bentar, udah lu jangan lama-lama, kalau ada apa-apa bilang gitu kan. Nah gitu kan sampai sejam lah kalau nggak salah, sejam datang kan rombongan yang lain gitu kan, mau mendaki juga, datang 2 rombongan gitu kan. Gua yang duluan pertama gitu kan, belum keluar juga tuh. Nah yang baru datang tuh udah keluar lagi, dia udah mulai perjalanan gitu kan. Dia udah kelar gitu kan. Teman gue udah masuk dari tadi belum keluar gitu kan, gue nungguin gitu kan. Gimana, ada kendala apa lagi nih gitu. Udah gue sabar tuh sama temen, sebenarnya udah masuk udah agak siang juga tuh, udah berjam-jam tuh kan tunggu situ. Jam 9 tuh inget tuh, belum kelar juga bang, belum jalan-jalan juga kita. Duh, gue udah kesel kan. Iya pasti. Berarti buang-buang waktu gitu kan. Nunggu dari pagi belum kelar. Udah gitu disusul lah sama teman gue ke dalam gitu kan. Akhirnya nggak lama gue bilang sama temen, datang lah dia bertiga. Dia bilang ada yang kurang katanya. Gue kan langsung pengen marah gitu kan, pengen marah, kesel gitu kan. Langsung bilangin aja, emang lu nggak konfirmasi dulu sedetail mungkin gitu kan, gitu sama gue. Udah katanya, gue udah kabarin kemarin bisa langsung desak sama dia gitu kan. Ini gimana, aku kelanjutannya kayak gini gitu kan. Terus ini ya udah katanya suruh keluarin dulu ini, suruh bikin surat dulu ke desa. Buset, yang temen gue tuh yang satu tuh yang nungguin sama gue tuh kesal juga dia kan. Kalau satu nggak diterima, misalkan data dirinya nggak lengkap terus nggak boleh naik, ya udah mendingan gak jadi semua kayak gitu kan. Udah gitu dikelarin lah gitu kan, gue udah bikin itu kan, meskipun kayak sementara cuma resmi juga gitu kan, gue ada stempel segala macem gitu kan dari rumah gitu kan. Diiniin lah sama gue ke dalam kan, kelar lah gitu kan. Alhamdulillah tuh beres, kita diizinin gitu kan. Nah dari situ alhamdulillah maksudnya kita mulai inilah kumpul lagi. Kita mau berangkatan ke Gunung Putri kan, kita ngambil Via Putri ya, jalur Via Putri. Oh ya, jalur Via Putri. Via Putri. Nggak lewat Cibodas. Nggak lewat Cibodas kita. Maksudnya tadinya kita pengen naik, emang dari rumah tujuannya gitu, naik Putri turun Cibodas gitu. Iya. Jadi kita pengen tahu gitu kan. Jadi dua-duanya tahu treknya gitu. Berangkatlah kita ke Via Putri, ke Gunung Putri. Nah, sampai sana kita ketemu rangernya di sono gitu kan. Di pintu pemeriksaan pertama itu izinin alhamdulillah gitu kan, nggak ada apa-apa gitu kan, data diri lengkap gitu kan alhamdulillah. Nah dari situ kita mulai biasalah, maksudnya ngumpul dulu, kita berdoa gitu kan, sesuai kepercayaan masing-masing gitu kan. Berdoa dulu sebelum kita melakukan perjalanan gitu ya bang. Pas mau nanjak inget tuh gue, kata teman gue, lu kenapa katanya, kenapa apanya tuh gitu kan. Gue bilang gitu, kenapa apanya, lu kayak nggak seneng, kayak nggak ada masalah deh, kayak ada yang dipaksa katanya kayak gitu kan. Enggak, gue capek kali gituin kan. Masa capek, lu belum apa-apa tadi ya. Ya kali tadi capek perjalanan di motor kan, lelah gitu kan, kayak gituin aja gitu kan. Padahal gue dalam hati gedegnya tuh itu kesalnya 2 kali tuh kan. Aduh kata gue, udah deh kata, ya udah bener lu nggak ada apa-apa kata temannya. Udah nggak apa-apa, yuk jalan lah. Nah gue nggak nggak di belakang ya, maksudnya di pertengahan lah gue posisi jalannya gitu kan. Nah sampai pos 2 kita alhamdulillah ketemu sama rombongan lain gitu kan, barengan, maksudnya jauh sih, agak jauhan juga gitu kan, jalannya agak jauhan. Nah sampai pos 2 alhamdulillah sampai ke pos 3 atau mau ke pos 3 tuh, sampai juga pos 3. Nah di pos 3 kita break dulu agak lama juga. Nah udah gitu ya biasalah, istirahat, makan dulu gitu kan, nyemil, kopi segala macam, ngerokok gitu kan. Alhamdulillah aman-aman aja lah di posisi gitu kan. Di pos 3 itu alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu kan, cuma maksudnya waktu break nggak ada apa-apa gitu kan. Udah gitu kita ketemu biasa, kumpul sama rombongan lain tuh kan, sambil berbagi cerita, sambil ngopi gitu kan, nyemil segala macem. Nah udah gitu rombongan lain yang satu berangkat tuh duluan, yang satunya lagi duluan juga, terakhir rombongan gue gitu kan belum berangkat. Nah teman gue tuh lanjut ke gue kan, dia bilang lanjut gak Wan, lanjut aja yuk. Nah pas waktu gue bangun jalan pas jalan teman gue yang satu udah agak jauh juga dari gue gitu kan. Jalan posisi udah agak sore ya bang ya. Kita kan maksudnya ngetrek jam 1 gitu kan. Jam 1 siang. Ngetrek jam 1 siang sampai pos 3 jam
jam 5-an lah, jam 5:30 Setengah enam ya, udah agak udah sore juga, udah mau agak maghrib. udah agak apa namanya, agak gelap gitu Iya, kan. agak gelap. Posisi udah agak gelap. Nah, udah gitu kan gue udah rasa nggak enak, suasana nggak enak tuh, udah mulai apa namanya, Ada yang janggal. ada yang janggal gitu kan, ke badan udah agak berasa nggak enak gitu. Kata gue dalam hati, aduh ya Allah, apa ini posisi gue kok kayak gini gitu maksudnya. Iya. Posisi terakhir tuh bang, di pos 3 gue jalan terakhir tuh. Oh, jadi Posisi- penutup jalan. Nah, penutup jalan. Aduh, kata gue udah, wah apa mungkin gue salah minum apa salah gimana gitu kan. Perasaan gue pit-pit aja dari tadi gitu Iya, kan. Gue jadi apa, ngedumel ke diri gue sendiri gitu kan. Ya Allah, kuat, ya Allah, kuat dong gitu kan. Pokoknya gue sebisa mungkin dalam hati, ya Allah, kuat dong gitu kan. Biar bisa biar bisa nyampe gitu kan ke tempat tujuan gitu kan. Kata biar bisa nyampe gitu. Jangan sampai ngebebanin ke teman gue gitu kan, pikiran gue gitu kan. Nah, udah gitu langkah ke depan gitu kan, langkah demi langkah gitu kan. Berapa menit ya, hitungan menit lah kalau nggak salah ya, gue ngedenger dari belakang, ngedenger suara kayak hembusan angin, tapi gimana ya, pelan tapi pas nyampe ke telinga gue agak push gitu kan. Kayak Nah kayak gitu. Kata gue, wah ini apa? Wah gue udah pikiran udah kalut dah segala macem Iya. kan. Bayangin udah kata gue, astagfirullahaladzim, udah pokoknya dalam hati udah baca gitu kan, udah zikir segala macem. Nah, pas gue tengok, gue kaget kan bang. Astagfirullahaladzim, percis banget di samping gue nih, kayak gini nih posisinya. Ini gue kan, ini kayak gini nih. Jadi kayak ngintilin gue. Oh, dari samping. Dari tapi samping, di belakang. dari samping tapi di belakang posisinya dia. Jadi gue enggak noleh dia begini ya, enggak noleh banget gitu kan. Cuma gue kayak ngintip gitu. Iya, cuman kelihatan kayak agak samar. Nah, kayak samar-samar kok jelas gitu Iya, kan. Antu gitu kan. Gue lihat tadi kan, penasaran kan. Makanya maksudnya kayak mungkin halusinasi Iya, gue halu gitu kan, iya. kayak halu gitu kan. Nah gitu gue liatin, maksudnya gue sambil jalan gitu kan. Gue lihat yang jelas gitu kan, anak kecil, sosok anak kecil bang. Tuh, maksudnya nggak nyeremin sih, nyeremin sih. Kalau nyeremin wah gue udah kacir kali ya. Ini kayak anak kecil biasa. Anak kecil biasa, kayak anak kampung situ lah, kayak anak warga sekitaran Iya, situ lah gitu. Cuma dia maksudnya posisinya tuh kayak, maksudnya gimana ya, kayak yang mau ngajakin kita jalan, pokoknya kayak yang mau ngajakin jalan aja gitu. Kayak mau nunjukin. Kayak mau nunjukin gitu. Nah tadinya mah kayak gitu sih, teman gue bilang kesini bener gitu kan. Ini arahnya sini bener, ya udah turutin aja jalur ini, trek ini nggak mungkin kita salah gitu kan. Maksudnya emang agak ada janggal juga gitu, ada janggalnya tuh kita bicara tentang jalan, tentang trek gitu kan. Jadi ada yang bilang, nah ada ibaratnya agak sompral lah mungkin ya, agak sompral juga gitu. Gue juga paham sih kita, maksudnya gue ke situ kan pemula banget itu kan, gitu, nggak tahu apa-apa. Jadi ibaratnya ya udahlah gitu kan. Gue yang nggak tahu, temen gue juga nggak tahu, kiraan gue kan temen gue udah apa, padahal maksudnya dia juga cuma tahu dari orang gitu kan, sama kayak gue gitu ya. Udahlah kata gue nggak mau debat itu kan. Yang penting maksudnya gue sampai tujuan itu kan, nggak apa-apa lah di perjalanan gue mau yang kayak gitu. yang kayak gituan. Yang penting dia nggak ngeganggu gue nggak ngeganggu dia gitu kan. Sama-sama maksudnya sama-sama saling inilah gitu kan, menghargai gitu kan. Apa gue juga ngargain kan posisinya lagi di mana gitu kan. Nah gitu kan, lanjut gitu kan. Alhamdulillah tuh gue sampai udah noleh gitu, nggak ada tuh sosok yang tadi itu, sosok anak kecil tuh nggak ada gitu kan. Udah jalan beberapa langkah ke depan tuh kan. Dan gitu kan pas mau ke Surken tuh, Surkennya di apa yang agak nanjak itu kan. Jadi posisinya kan treknya agak gimana ya, agak terjal juga sih ya. Kalau bilang terjal sih ya, emang kalau jalur putri agak gini semua kan. Tanya-tanya. Iya, tanjak semua gitu kan. Nah, sambil napas gue yang tersengah-engah gitu kan. Kadang kok maksudnya gue ngerokok gitu kan, sambil ngerokok kan kalau lagi mau ngerokok gitu kan. Gue kan udah gitu kan, lanjut gue berjalan, tetap posisi gue di belakang tuh, posisi penutup jalan gue posisinya. Udah gitu langkah demi langkah, maksudnya temen gue depan dia sambil ini sambil apa, berhenti gitu kan, nungguin gue gitu kan. Agak jauh juga nih posisi dia sama gue gitu kan.
tapi masih kelihatan gitu kan, masih kelihatan sama gua gitu meskipun kurang kelihatan gitu kan, agak kabut juga turun ya suasana. Soalnya di situ kan maksudnya posisi mau hujan juga gitu kan, mau hujan tuh. Nah gitu kan pas naik tuh maksudnya belokan keberapa gue lupa gitu kan, jadi kan itu jalurnya tuh kayak belok ini jadi letter kayak S gitu kayak zigzag gitu. kayak zigzag ya, kayak zigzag gitu. Udah gitu kan gue lanjut jalan udah mau ketinggian 2000 apa berapa gitu kan ya. Di situ kan gue ngeliat lagi tuh, ngeliat lagi sosok anak kecil itu. Ya itu posisinya di depan lu apa di belakang? Nah posisinya kan tadi di pinggir di samping gue tuh kalau yang tadi ya. Yang pertama. Kalau yang sekarang jadi di apa ya, depan banget teman gue. Jadi posisinya dia tuh jadi ngeduluin teman gue gitu, dia tuh jadi posisinya dia berdiri jadi jadi nggak ngikutin, cuman enggak. kayak apa ya namanya, kayak nungguin. Kayak gitu, kayak nungguin. Jadi posisinya tuh dia berdiri, cuma kelihatan dia kayak pakai kopiah gitu dah. Kalau nggak salah dia waktu itu kayak pakai baju hitam apa, pokoknya gue lupa ingat gitu kan. Udah lama juga gitu kan, soalnya emang agak malam juga agak malam juga gitu kan. Cuma emang mukanya nggak nyeremin gitu kan, biasa aja lah gitu ekspresinya ya. Ekspresinya biasa aja. Terus udah gitu kan gue dalam hati pengen senyum ngeliat anak itu tuh. Gue nggak langsung kaget nggak apa gitu kan. Langsung aja dalam hati, udah kalau memang mau nunjukin jalan ya udah silakan gitu kan, tapi kalau misalkan mau ganggu apa aja gitu kan. Kalau misalkan kita ganggu ya maaf aja, tapi kalau mau ganggu ya nggak boleh lah, maksudnya kita saling aja, maksudnya masing-masing aja lah gitu kan. Udah gitu kan lanjut tuh di perjalanan itu kan. Udah mau keluar, maksudnya udah mau nemu tempat surya kencana tuh udah kelihatan gitu kan, udah agak terang-terang gitu kan, mungkin dari cahaya senter apa gitu kan. Pokoknya udah, wah ini kali Padang Sapana tuh gitu kan. Wah ini kali udah nyampe nih. Pokoknya ada yang temen gue ada yang riang gitu kan. Tetap gue maksudnya meskipun udah kita mau ke tempat istirahat gitu kan, ke tempat kemah, dalam hati maksudnya ada yang ganjal juga hati gue, maksudnya pikiran itulah perjalanan yang tadi. Udah apa-apa, yang penting kita berkah selamat di jalan gitu kan, nggak ada apa-apa. Udah deh ya, udah nyampe itu kan, udah nyampe sono gitu kan. Kita biasa buka apa buka peralatan kita gitu kan, segala macam, diriin tenda sampai situ tuh jam 8 sampai jam berapa gitu ya, jam 8 lah. Itu udah nyampe Surken. Udah nyampe Surken, pokoknya udah agak gelap juga gitu kan. Cuma cuaca emang lagi kurang ini gitu kan, mendung lah. Ya mendung, udah nggak cerah lah. Udah mau gelap, mendung jadi agak ya gelap gitu. Terus udah gitu, udah kelar tuh. Biasa kita ambil air dulu buat masak. Ambil air dari mata air itu, nyari air mata air gitu kan. Udah dapet tuh air, bisa masak gitu kan. Udah kelar lah masak segala macamnya. Cuaca udah hujan tuh. Hujan. Udah hujan, kita diguyur hujan tuh malam itu tuh. Gerimis apa hujan gede? Agak lebat juga. Iya. Cuma alhamdulillah nggak ada petir gitu, alhamdulillah itu nggak gede. Hujan deras aja. Hujan deras. Sampai ya kedinginan lah. Nah udah ribet ya kalau udah hujan. Ya kalau udah hujan aduh. Nah itu kan hujan berhenti malam jam 11 atau jam 12, pokoknya pertengahan malam ya. Pertengahan malam gue keluar kan, cari maksudnya pengen keluar lah, pengen lihat mana di luar. Itu udah berhenti hujan, alhamdulillah udah, tapi masih ya tinggal ininya doang lah, maksudnya udah inilah ya. Gue jalan-jalan keluar sama teman sambil bawa headlamp gitu kan, sambil. Nah gue ke depan berjalan, gue denger lagi tuh bang. Apa tuh? Suara itu mah suara. Maksudnya suara kayak, tapi nggak nyeremin ya. Kayak yang apa ya, orang tahlil kayak gitu. Jadi kayak lagi orang baca tahlil. Nah itu salawatan gitu. Jadi kita tuh kayak di apa ya, kayak yang lagi pengajian tuh, maksudnya kita tuh kayak lagi ngedengerin pengajian gitu kan. Jadi di kayak yang gimana sih, di tempat ini tuh kayak ada orang lagi bikin acara tahlil gitu, cuman nggak ada orang gitu. Cuma jelas banget ke telinga itu, jelas banget.
alhamdulillah sih, alhamdulillah ini Allah, apa benar ini Iya. saya nggak salah benar gitu kan. Ya Allah, gue di situ tuh udah ini nggak udah wah ya Allah. Udah maksudnya gue nggak berpikiran negatif ya, maksudnya kan itu mah maksudnya Ya. orang berdoa ya, Ya. orang lagi inilah, orang lagi tahlil Ya, gitu kan. anggaplah pertanda baik ya. Pertanda baik ya. Oh, mudah-mudahan ini pertanda baik, nggak ada apa-apa gitu kan. Kayak ngingetin gue, kayak pengingat lah maksudnya Ya. kayaknya. Alhamdulillah maksudnya ada pembelajaran juga gitu kan. Ambil hikmahnya ya Allah. Mungkin ya emang sih gue akuin gitu kan, selama gue di kampung gue jarang gitu kan. Apa jarang banget gitu kan. Kayak nyamperin orang tahlil gitu, kayak diundang tahlil jarang banget gue gitu kan, yang jarang kayak banget nyadarin lu. kayak nyadarin gue tuh bener bang. Ya udahlah kata gue kan, ya udahlah kalau misalkan ini memang bener pertanda baik buat gue gitu kan, alhamdulillah gue terima gitu kan. Dari situ gue masuk lagi ke tenda, akhirnya gitu kan, balik lagi ke tenda. Nah dari itu kan bilang kan gue sama temen, gue bercanda gitu kan, "Lu tadi ngedenger nggak?" Sama teman gue yang tadi tuh, sama yang tadi gue keluar tuh, yang bareng tuh. Apaan udah dengar suara binatang bukan, kata dia gitu. Bukan itu apa, suara kayak orang mikir, sholawat gitu kan. Ah lu mah ada lu mah ada kali katanya, ada aja. Beneran serius lah gue gitu kan, serius gue mah ngedenger jelas banget tuh, yang gue nggak sama-sama, jelas banget tuh kan. Ah masa sih kan, ya udah deh nggak apa-apa katanya, alhamdulillah tuh katanya. Wah bagus yang ngedenger kayak gitu. Iya sih bagus, maksudnya pelajaran juga buat gue gitu kan, gue ambil hikmahnya aja gitu kan. Tapi nggak ada orang kata dia gitu kan, orang yang di belakang kan lagi apa ya, lagi itu mah lagi kayak ngobrol biasa gitu kan, kayak bercanda kan. Kalau misalkan dia yang tahlilan kedengaran juga kali kan sama kita gitu kan. Bukan dari belakang, ini mah dari kayak dari samping, maksudnya kayak pokoknya kayak agak jauh juga dari tempat tenda kita gitu kan. Nggak tahu entah dari mana, nggak tahu entah dari mana, cuma jelas banget kata gue gitu, jelas banget kedengaran gitu telinga gue gitu. Wah lu serius? Udah deh, udah jangan bilang sama siapa, takutnya ntar jadi ini lagi buyar apa, konsentrasi lu buyar kata gue gituin kan, bercanda. Jadi berarti gue doang yang tadi yang ngedenger gitu kan. Udah tuh, ya udah keluar gitu kan. Alhamdulillah tidur tuh malam tuh kan, bangun jam 4 tuh terbangun, beres-beres tenda, gulungin segala macam gitu kan. Kita niatnya mau pengen sunrise gitu kan. Puncak tuh pengen sunrise, pengen ngeliat sunrise gitu kan. Udah gitu kita jalan. Nah dari situ kita belum nemu jalan trek buat ke puncak. Jalurnya belum ketemu sama kita gitu kan, karena emang belum tahu. Nah kejadian lagi nih, ada lagi. Pagi itu mah jam 6 pokoknya agak subuh lah ya, habis subuh lah, maksudnya posisi terang belum ya, setengah 6 lah, setengah 6 lah ya gitu kan. Bawah tuh nyasar juga bang. Gue kan sempat nyasar di bawah tuh sama teman, kata teman tuh kesini kali katanya. Udah ayo kan, jalur sini kan ada yang ke Pangap Gede, puncak Kawah ya. Puncak Kawah ke bawahnya tuh Salabintana kalau misalnya ya. Iya, kan itu ada plang ya. Salabintana 3 kan kayak gini kan, 3 gitu posisinya. Nah kita ngambil yang lurus gitu kan, yang lurus ke bawah. Terus kan ke bawah sampai kalau nggak salah sampai 4 jam misalnya ada yang nyasar tuh, keliling di situ ada. Itu masih di kawasan Surken. Jadi di lapangan luas itu. Iya, lapangan luas tuh. Pokoknya jalur Salabintana, jalur ke Kawah kita lewati. Jadi lewat kan ke bawah. Di situ udah kelihatan. Udah kelihatan iya. Kita tuh maksudnya enggak ngelihat, mungkin kita fokus kali ya, enggak ngelihat. Itu juga maksudnya agak gelap juga, nggak kelihatan, kabut itu kan, ketutup kabut. Terus pas mau ke bawah, kata temen, oh ini ketemu. Mana? Lihat jurang bang bawahnya. Wah, apaan lu? Jalan buntu ya, itu masih mending. Iya, ini jalan buntu, bohong atau gue gitu kan. Wah, sambil nada ini aja gue sama temen gue, agak kesel juga gitu kan. Bener gue renang gitu kan. Tadi balik lagi nggak bakal. Nah, gue udah kesel gitu kan. Ini lu
bilang katanya di daerah nah, maksudnya di kanan, ada yang katanya di kanan. Terus lu kok bukan aman-aman sih, sedangkan kalau kayak gini mendingan turun lagi deh gitu kan, mendingan balik lagi ke ini jalur yang Putri gituin kan sama gue. Enggak, katanya nanggung kan kayak gini. Itu udah sejam lo di sini gitu. Dari jam 6 sampai jam 7. Pokoknya maksudnya sampai nunggu gitu kan di Batu tuh, inget tuh duduk gitu kan habis selonjoran. Udah sejam lo nunggu sini belum nemu juga itu kan jalur ke puncak gitu kan. Udah gitu. Tapi di situ rame nggak orangnya? Yang mau ke ininya ada tenda tuh. Kenapa nggak nanya aja? Nah, ini nih yang cerita yang ada yang mistisnya nih, mistis iya. itu. Terus gue nanya sama orang tuh, bapak-bapak inget tuh. Biasa dan kayak ya pendaki gitu ya. Dia lagi posisi lagi senam gitu kan. Maksudnya lagi inilah, maksudnya senam pagi kali ya. Gerakin otot gitu kan. Gue nanya kan, posisinya dia berdiri di pelang itu yang tadi tuh yang 3 tuh. Iya, yang pelang. Ada kan batu kan, batu gede gitu kan. Itu batu dongdang namanya. Nah dia itu kan diri gini. Gue nanya sama dia, Pak, kalau trek yang puncak mana Pak? Gini aja bilang, nggak bilang dia, cuma nunjukin doang. Nggak bersuara. Nggak bersuara. Itu bahasa diri. tubuh aja. Bahasa tubuh aja. Oh itu ya Pak. Wah lewat dong ya Pak. Enggak nyapa ngapa gitu kan. Nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Nah udah gue balik ke teman, kata temen gue, lu nanya siapa? Sama bapak-bapak. Lu mah, lu tadi sendiri di situ kan? Serius lo kan? Serius bang? Katanya, lu tadi sama siapa ngobrol? Hanya bapak-bapak, tadi bapak-bapak ada tuh gitu kan, gue sampai debat. Takut ya. Sama bapak-bapak, maksudnya kan emang posisi masih agak pagi juga kan, agak gelap juga, jadi agak lumayan bikin merinding. Udah biarin. Nah yang kebetulan tuh yang di tenda yang mau jalur ke puncaknya tuh, dia udah pada keluar. Nah itu mah benar itu kan, cuma yang mendaki tanya sama dia, ini nih katanya jalur yang Batu ini terus aja ikutin katanya. Alhamdulillah bang, makasih kan. Saya dari tadi muter-muter bang, bawa tuh malah sampai selonjoran. Emang bapak-bapak yang tadi emang temen nggak ngeliat. Oh jadi cuma lu doang yang lihat. Kan gue yang nyapa ya. Sangat ya. Jadi dipikir temen lu tuh lu kayak orang bego. Ngobrol. Padahal jelas sama gue kelihatan bang, maksudnya dia berdiri di deket tiang itu, di atas batu, dia sampai senam pagi gitu kan, kelihatan banget. Dia pakai jaket, ingat aja, pakai jaket biru, ingat aja gue inget tuh. Iya. Udah gitu, dia, maksudnya gue sama teman langsung gitu kan, maksudnya udah dikasih tahu sama yang orang yang di tenda itu tuh. Itu aja sini bang. Udah gitu naik lah kita jalan. Gue sambil ngerokok tuh, gue udah lelah mungkin ya, maksudnya udah dari malam juga istirahat kurang gitu kan, tidur kurang. Gue udah lelah, break gue di belakang tuh, gue masih di belakang tuh. Ya, masih menutup jalan. Gue ditinggalin tuh, itu kan udah agak jam 8, udah agak pagi, udah siang lah, maksudnya udah enak gitu kan. Gue yang ngerokok gitu kan, jalan, dan gue malah ngeledek. Wah lu kata, masih sanggup gue ngeliat muka gue pucat gitu kan, pucat tuh. Udah kayak nggak sanggup lagi, udah lemah. Tapi insya Allah gue sanggup gitu. Terus kan kata teman, bentar lagi kawan nyampe katanya. Semangat tuh ya. Iya siap kata gitu kan. Pendaki. Semangat. Semangat. Deket puncak lo. Iya. Itu. Waduh. Terus kan, udah gitu kan, sampai mau nemu puncak tuh, maksudnya dikit lagi puncak. Alhamdulillah tuh maksudnya gue udah agak tenang gitu kan, udah alhamdulillah nyampe gitu kan. Udah nyampe, cuman gue sampai bercanda gitu, lu yang satu tuh ngobrol berdua, lu perasaan melihat terus katanya. Dari awal sampai kita kesini lu ada perubahan amat ya, maksudnya lu terus yang lihat katanya gitu kan. Lu emang ngelihat, ya emang ngelihat, nggak tahu, gue juga bingung, maksudnya kirain gue tuh lu pada ngelihat gituin kan, lu pada ngelihat, terus pokoknya kirain gue doang, maksudnya bukan gue doang yang ngelihat gituin kan. Ternyata lu nggak lihat, maksudnya di atas tuh sambil cerita berdua itu kan. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Ya alhamdulillah pas sampai puncak, sampai ke
sampai ke bawah, sampai kita turun ke Cibodas, alhamdulillah nggak nemu lagi. Cuma ya kendala, maksudnya kendala di kandang badak, terus di shelter aja, cuma ya kayak gitulah, maksudnya itu mah hal-hal sepele lah gitu yang kan. udah biasa. Kayak yang dibuat-buat oleh pribadi sendirilah gitu kan, kayak Oh ya, paham lah. paham lah. Kayak gitu, maksudnya alhamdulillah nggak ada insiden apa-apa sampai kita turun sampai ke bawah gitu kan. Nah, kebetulan juga kita masih diguyur hujan, gerimis. Oh, Di bawahnya jadi- juga. jadi Pas gerimis. pas di ini nih, pas di apa sih namanya? Yang apa ya? Yang jembatan tuh apa sih? Oh, Panyancangan. Nah, di situ. Di pos Panyancangan. Di situ yang udah. pertigaan ke Curug Ciberem ya? Ya, itu Ah, Curug iya, Ciberem di Panyancangan, situ. pos Panyancangan. Nah, kita udah udah keluarin jas hujan, udah mendung nih, cuaca udah gerimis juga. Sampai keluar Cibodas, kita hujan agak deras sih, maksudnya hujan ini gerimis gitu Ya, kan. gerimis gimana ya? Udah gitu kan, kita kan posisi maksudnya harus pulang lagi ke Gunung Putri ya. Gunung Putri udah itu kan Oh, maksudnya? kita mau ke tempat saudara. Oh, iya. Udah gitu kan, di tempat saudara, saya pribadi cerita sama dia, malah nakutin gitu kan. Cerita mistis kayak itu, wah lu alhamdulillah katanya, lu nemu nggak sosok harimau gede katanya di situ. Oh pak, jangan sampai lah katanya. Kalau ngeliat malah maksudnya malah diceritain ke si bapak itu kan, ke apa saudaranya teman gue tuh, diceritain sama si bapaknya, malah ketemu nggak sama harimau apa namanya, Surya Kencana. Wah, enggak apa, alhamdulillah, jangan sampai lah kalau Ya, ketemu. Wah, gimana gitu, dong? udah kita udah Iya. aduh. Emang, nah diceritain lah sosok yang kecil itu ya, katanya sih bapak juga dengar katanya, emang sosok kecil itu suka ada katanya, emang, tapi dia maksudnya nggak ngeganggu, cuma dia nunjukin jalan doang. Oh berarti bener ya pak, emang iya sih pas saya ngeliat dia ganggu nggak apa, cuma sekelebat dia kayak nunjukin arah jalan misalnya gini. Nah tapi nggak apa-apa kan, enggak, saya nggak diganggu, nggak apa-apa gitu kan. Pokoknya saya cerita gitu kan sama dia, sama si bapak, malah ambil ketawa. Wah kamu katanya, tapi alhamdulillah ya kamu kuat katanya. Alhamdulillah pak, tapi ya alhamdulillahnya tuh saya maksudnya nggak diganggu. Kalau misalnya saya diganggu ya mungkin nggak tahu lah kata saya gitu kan. Oke, jadi segitu aja dulu videonya. Nanti kita lanjut lagi bareng narasumber lainnya. Oke, terima kasih Bang Ridwan atas sama-sama waktunya. Bang Anan. Jadi sudah berbagi pengalaman juga, berbagi ilmu. Ya intinya sih kita bisa mengambil hikmah di balik semua cerita ini ya. Oke, gua Adnan Kacida. Salam lestari, salam ngerumpi. Ya, Oke, bye. bye. Terima kasih.